Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidil ahli sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله haqqa tuqah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa gerang orang yang paling bagus ibadahnya? Siapa pulang orang yang kemudian pandai bersyukur? Siapa pulang orang yang paling bagus keimanannya? Siapa pulang paling afdalnya seorang muslimnya? Tahukah pian? Ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewasiatkan kepada salah seorang sahabatnya yang telah meriwayatkan hadis yang paling banyaknya, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila pian mau mendapati itu semuanya, paling bagusnya ibadah, paling bersyukur pada Allah Ta'ala, dan paling bagusnya orang beriman dan muslimnya, ini dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Ya Aba Hurairah, kun wara'an takun a'badan nasi. Yang pertama, hei Abu Hurairah, jadilah ikam orang yang wara'. Tahu artinya wara'? Yaitu orang yang menahan dirinya, yang mencegah dirinya daripada perkara-perkara yang subhat, apalagi yang haramnya. Jadi artinya orang yang benar-benar bujur mencari segala sesuatu dalam kehidupannya, bujur-bujur murni halalnya. Itulah orang wara'. Ujar Nabi Muhammad SAW, apabila ada seseorang yang bujur-bujur murni mencari, memakai, mengkonsumsi hal yang benar-benar murni halalnya, ujar Sidin, takun a'badan nasi, maka ika menjadi orang yang paling bagus taatnya, ibadatnya, takwanya di sisi Allah Ta'ala. Jadi artinya apa? Orang ahli ibadah, orang ahli taat, orang yang bertakwa, bukan banyak ibadahnya, akan tetapi apa? Benar-benar bisa menahan dirinya daripada yang diharamkan Allah Ta'ala. Tidak mau main-main dengan yang haram, yang subhat sekalipun. Ini baru kemudian orang yang paling bagus ibadahnya, taatnya. Hadirin sekalian rahmatullah ta'ala, tahukah pian apa artinya banyak bila tidak diterima Allah Ta'ala? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Ta'ala itu maha baik, tidak menerima kecuali daripada hamba-hambanya yang baik. Artinya bujur-bujur, hati-hati di dalam mencari sesuatu yang dihalalkan, yang halal. Bujur-bujur, tidak mau main-main dengan kuning yang haram. Ini dia.
Makanya disebutkan orang yang mengkonsumsi atau memakai sesuatu yang haram, itu ibadahnya, bahkan doanya tidak diterima Allah Ta'ala selama 40 harinya. Hanya satu suap 40 hari. Yang bisa bayangkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu bukti di sini sahihnya. Dalilnya. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Beliau berjalan dalam satu perjalanan. Didapatinya di situ ada masyarakat sibuk melakukan ketaatan. Ada yang mengaji kitab suci, ada yang berzikir, ada kemudian saling menasihati urusan agamanya. Kada taunya dilihat orang semua melakukan aktivitas ibadah, ada suatu pemandangan yang aneh. Salah satu di antara mereka no problem, tidak mau tahu, guring di tengah masyarakat yang lagi taat ibadat. Sehingga Nabi Isa alaihissalam gergetan, bahasa kitanya. Ya hada, dibanguni. Mun bahasa Banjarnya, hei nyawa. Ada supan-supannya nyawa. Bisanya guring di tengah orang-orang lagi taat ibadat. Hah? Mana supannya? Kada punya perasaan, kada punya akal. Kayak apa? Gabung dengan kawan-kawan ikam berbuat taat ibadat. Sang hamba Allah tadi menjawab, ya Ruhullah, wahai Ruhullah. Julukan Nabi Isa karena kada bisi bapak, ditiupkan Ruh Allah Ta'ala melalui perutnya Nabi, ibunya melalui Nabi Jibril alaihissalam. Begini-gini, ulun kada menganggap ulun kalah dengan mereka. Perlu pian ketahui, ulun ini keuyuhan kelapahan, sehingga terguring saat ini karena benar-benar murni ingin mencari ridha Allah Ta'ala, mencari sesuatu yang benar-benar murni halalnya. Ulun kada mau main-main dengan kemudian apa yang tentukan Allah Ta'ala. Ada mau mencari yang haram, subhat sekalipun tidak ada dalam prinsip dan pikiran ulun. Nah inilah ulun, jika pian mau tahu. Ulun menggawe sesuatu apa yang kemudian yang diwajibkan Allah Ta'ala, yang lain-lainnya ulun serahkan Allah Ta'ala. Inilah kemampuan ulun demi mencari yang halal, murni halalnya. Begitu mendengar penjelasan seperti ini, nah Nabi Isa alaihissalam mengatakan, nam hanian, lanjutkan goreng ikam yang nyaman. Ikam lebih baik daripada mereka semuanya. Coba perhatikan. Ini dia. Wara, ya, akan menjadi orang yang paling hebat ibadahnya di sisi Allah Ta'ala. Bukan yang lainnya. Apa artinya banyak, tapi kemudian tidak ada diterima Allah Ta'ala. Sandiwara, bermain-main Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha tahu. Yang kedua, wa kun qani'an takun asykaran nasi. Jadilah ikam orang yang qanaah. Apa qanaah? Bisa menerima, bisa mensyukuri apa yang dia dapatnya. Maka ikam akan menjadi orang yang pandai bersyukur, terima kasih pada Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini apa yang pengen saya ambil? Supaya menjadi orang yang pandai bersyukur, tidak mengkufuri kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Salah satu syaratnya, sifatnya harus memiliki sifat qanaah. Artinya apa? Legowo, bisa menerima. Jadi kemudian ukuran di sini artinya kemudian orang bisa bersyukur pada Ta'ala, bukan artinya miliki ini, miliki itu, punya ini, punya itu. Bukan orang soge yang bisa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala selama tidak memiliki daripada sifat qanaahnya. Kenapa hadirin sekalian Allah Ta'ala seperti itu? Karena urusan dunia ini manusia tidak ada puasnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika punya selembar gunung emas ini, esok minta yang lainnya. Jika kemudian dapat hari ini, esok lusanya, dan seterusnya. Seolah-olah dia tidak akan mati menghadapi Allah Ta'ala-nya. Hingga jar Nabi Muhammad SAW sampai tanah menutupi muntungnya. Artinya apa? Mati. Coba perhatikan wayah ini. Ya, orang yang dikatakan sugi itu apa sih? Apakah punya ini dan itu? Makanya sampai dikatakan, laisal ghina bi kasratil aradi, walakinal ghina ghina'un nafsi.
Bukan orang soge yang punya ini dan itu. Yang namanya orang soge itu, yaitu soge jiwanya. Dun motaken naon pian seberataan. Mun orang ngerasa kurang terus, itu soge apa miskin? Kurang terus. Hartanya banyak tapi kurang terus. Miskin. Yang kedua lagi, orang kemudian tidak bisa berbagi sana sini. Hartanya banyak. Orang miskin gimana? Tidak punya, tidak bisa berbagi. Soge miskin ini. Miskin. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan apa tadi? Lah, orang soge itu bukan berarti punya ini dan itu. Soge itu jiwanya, soge itu hatinya. Sampai Nabi mengatakan, menyindir kita semuanya, nah, bahwa soge itu bukan artinya urusan banyak hartanya. Terkadang sedekah satu bisa mengalahkan 100.000. Bingung sahabat Nabi, nominalnya satu bisa mengalahkan 100.000. Mungkin pian juga bingung, bagaimana Rasulullah satu bisa mengalahkan 100.000? Nabi menjelaskan, orang yang bersedekah 1 dinar ini duitnya cuma 2 dinar, dikeluarkan 1, berarti apa? Separuh. Ini ngeluarkan 100.000, duitnya MM-an, duitnya triliunan, banyak mana? Nah ini, jadi orang soge itu bukan kemudian banyak, belum tentu dia kemudian bersyukur. Nikmati kurang terus, makanya sampai mencuri, korupsi, engken, pelit, apik. Nah ini dia, paham? Nah, karena tidak punya apa? Sifat qanaah, bisa menerima, bersyukur. 2. Yang ketiga, supaya jadi seorang mukmin yang paling afdal. Apa ajar Nabi Muhammad SAW? Akhibba linnasi ma tuhibbu linnafsika takun mu'minan. Cintai orang seperti ikam mencintai diri sendiri, maka ikam akan menjadi orang beriman. Allahu Akbar. Selama ini kan ngaku beriman semuanya, tapi bagaimana? Jar Nabi SAW, sayangi, cintai. Nah, orang lain seperti ikam mencintai diri ikam sendiri, maka ikam benar-benar beriman. Lah wayah ini kenapa banyak kemudian perselisihan, perkelahian? Apalagi kejahatan yang lainnya, gara-gara apa? Orang-orang tidak punya sifat memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri. Tidak memiliki sifat seperti menyayangi dan mencintai dirinya orang lain sendiri. Ada mau diganggu tapi mengganggu orang. Ada mau dihina tapi menghina orang. Loh, gimana ini? Ini dia pengertian mukmin, bukan kemudian tuh tahu ini, ilmu itu, akidah kah, syariat kah, tasawuf kah? Tapi kemudian tidak ada yang namanya kasih sayang, cinta. Tidak bisa memperlakukan saudaranya seperti memperlakukan dirinya. Ujar Nabi Muhammad yang belum beriman, belum sempurna imannya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Belum sempurna, belum sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia menyayangi saudaranya, dianggap saudara, seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Ini iman. Jadi orang gembar-gembor ahli tauhid, ya, madhab Rasulullah, tapi memperlakukan orang lain, 3. Bagaimana menjadi muslim yang afdal? Jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahsin man jarok, ya, wa ahsin man jaraka takun musliman, wa ahsin mujawaratan man jaraka takun musliman. Bagus sih ikam berinteraksi, bermasyarakat dengan orang yang kemudian berbahagiaan dengan ikam, bersebelahan, maka ikam akan menjadi seorang muslim. Apa maksudnya?
Orang muslim di sini dimaksudkan Nabi Muhammad SAW itu memberikan kemanfaatan, kebaikan, keberkahan, bukan memberi masalah dan mudaratnya. Itu artinya. Makanya Nabi Muhammad SAW pian hafal mungkin hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Siapa yang aku beriman Allah Ta'ala dan hari kemudian, hendaklah dia pandai memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya. Lihat Pak, hadirin sekalian, disandarkan beriman Allah Ta'ala dan hari kemudian dengan bisanya pian memuliakan tetangga pian. Artinya orang beriman, muslim itu apa? Nah, memberi manfaat, berkah, kebaikan, bukan buat masalah. Itu dia. Makanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW takoni salah seorang sahabatnya, Ayyul muslim afdal ya Rasulullah. Muslim yang kayak apa yang paling afdal ya Rasulullah? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling afdal itu adalah muslim yang lainnya selamat daripada busuk lisannya. Apa busuk lisannya? Memanderkannya, menghibahnya. Hah? Daripada apa lagi? Adu dombanya, fitnahnya, caci makinya. Nah, apa lagi? Yang tahu sendiri. Nah, dari busuk jahatnya lisannya. Yang kedua, muslim yang lain selamat daripada tangannya. Apa tangannya dia? Ulahnya, perbuatannya. Itulah muslim yang paling afdal. La ilaha illallah. Jelas kira-kira? 4. Yang kelima sebagai penutup, pesan Nabi Muhammad SAW agar pian menjadi orang muslim yang paling bagus, iman bagus, ibadat takwanya bagus. Wa aqilla dhahkah fa inna kasrat dhik tumitul qalbah. Jangan banyak-banyak ikam begayaan, ketawaan, karena itu semuanya akan mematikan perasaan ikam, empati ikam. Bisa mematikan juga kemudian apa lagi? Mata hati ikam. Hidupnya kakak. Mun orang hidupnya kayak itu, coba lihat rentetannya. Pasti dia tidak bisa mujawaroh yang bagus dengan kemudian sesamanya. Pastinya tidak bisa memperlakukan kasih sayang cinta orang lain kepada orang lain seperti dia mencintai dirinya. Mun orang sudah seperti itu, no problem, mau asik-asik, pasti dia akan serakah. Tidak ada cukupnya. Mun sudah orang serakah, tidak kenal waroknya, halal haram apa, yang haram aja ngalih, apalagi yang halal. Nah, sepaket semuanya dapat. Ini semua sebabnya. Bisa dipahami kira-kira? Jelas? Pian gawe 5 pesan ini, ujar Nabi Muhammad SAW. Apa yang pertama? Paling bagusnya orang beribadah pada Allah. Warok. Yang kedua, supaya pian kada serakah, kada kurang terus. Sehingga supaya jadi manusia yang korupsi. Nah, punya jiwa qanaah. Supaya juga bisa berbagi dengan sesamanya. Hidup ini sekali, mati pasti. Dan Nabi sudah mengatakan, dunia ini ladang akhirat kalian. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kama tadinu tudan. Apa yang kamu buat, kamu simpan ya di dunia ini, perbuatan kamu akan kamu putik karena di akhirat. Paham? Yang ketiga, makanya lakukan sayangi manusia seperti pian menyayangi orang lain, maka pian akan jadi orang paling beriman. Yang keempat, bagusi bermasyarakat, maka akan makin jadi muslim yang bujur. Yang kelima, makanya jangan banyak bergayaan, kelewatan. Itu akan mematikan kepekahan daripada nurani, perasaan, mata hati, jiwa ikam. Happy aja, no problem. Hanya jadi apa? Emangnya gua lagi pikirin. Yang penting asik, yang penting enjoy, yang penting wayah ini. Antup aja. Nah ini jadinya. Pahamlah? Gila? Nah, mudah-mudahan pian bisa mengambil hikmahnya. Apa pesan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan pada kita. Sehingga kehidupan kita selalu dalam bimbingannya, lindungannya, rahmanya, berkahnya, dan ridhonya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Ibadallah, usikum wa nafsiyya bitaqwallah haqqa tuqah.
inna ahsanal kalam kalamullah wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qali hadha wastaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.